Energi yang berasal dari cahaya matahari digunakan oleh tumbuhan, bakteri, dan alga. Tumbuhan menggunakan energi cahaya matahari sebagai sumber fotosintesis. Hasil fotosintesis disimpan dalam bentuk cadangan makanan yang nantinya akan menjadi sumber energi bagi hewan herbivora atau konsumen satu. Selanjutnya, energi tersebut akan kembali menjadi sumber energi bagi hewan pemakan daging atau karnivora yang bertindak sebagai konsumen dua. Yang kemudian setelah konsumen dua mati, maka akan diurai dengan bantuan dekomposer seperti mikroorganisme dan insekta. Dalam peristiwa ini, maka akan terjadi proses perpindahan materi dari tubuh organisme tersebut ke tanah, yang selanjutnya materi-materi tersebut akan berfungsi sebagai nutrisi bagi tumbuhan dan akan digunakan oleh tumbuhan kembali sebagai kelangsungan hidupnya. Produktivitas. Hasil metabolisme organisme berupa pertumbuhan, penambahan, dan penimbunan biomasa dalam periode tertentu. Produktivitas terbagi menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Produktivitas primer, kecepatan pengubahan energi radiasi matahari melalui aktivitas fotosintesis dan kemosintesis oleh produsen menjadi bahan kimia yang berbentuk organik. Produktivitas primer terbagi menjadi bersih dan kotor. Produktivitas sekunder, kecepatan penyimpanan energi oleh organisme tingkat konsumen. Organisme tersebut mengambil bahan organik dari organisme autotrof. Dalam daur karbon dibutuhkan CO2 untuk fotosintesis, namun karbon berpindah dalam bentuk glukosa. Sinar matahari mempunyai peran besar dalam fotosintesis. Proses fotosintesis tumbuhan menghasilkan C6H12O6 atau glukosa. Ketika tumbuhan dimakan oleh hewan, unsur karbon berpindah karena daun tumbuhan mengandung glukosa sehingga unsur karbon dalam tumbuhan dapat berpindah. Saat hewan herbivora dimakan, maka unsur karbon akan terus berpindah hingga konsumen puncak. Ketika hewan mati, akan diuraikan oleh jamur seperti ini, sehingga unsur karbon dapat kembali ke atmosfer. Daur air terjadi dalam 4 tahap, yaitu transpirasi dan evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Evaporasi terjadi pada benda tak hidup seperti danau di gambar ini. Sedangkan transpirasi terjadi pada makhluk hidup seperti tumbuhan air yang menguap lalu mengalami kondensasi menjadi awan. Presipitasi merupakan peristiwa jatuhnya cairan dari atmosfer ke permukaan bumi, sering juga disebut dengan hujan.
Infiltrasi yaitu peristiwa masuknya air ke dalam permukaan tanah. Selain air hujan menyerap ke dalam tanah, beberapa di antaranya juga mengalir ke sungai, danau, dan laut. Daur oksigen merupakan daur yang paling sederhana karena hanya melibatkan tumbuhan dan hewan serta manusia. Dalam daur oksigen, CO2 dihasilkan oleh respirasi hewan ataupun manusia, lalu digunakan kembali oleh tumbuhan untuk berfotosintesis. Salah satu hasil fotosintesis tumbuhan yaitu oksigen yang digunakan untuk respirasi hewan, seperti burung unta, monyet, atau orangutan, ataupun burung. Dalam daur nitrogen, nitrogen tidak dapat diserap secara langsung oleh tumbuhan, tetapi dibantu oleh bakteri rhizobium dan melalui beberapa tahap seperti amoniak menjadi nitrit yang dibantu oleh bakteri Nitrosomonas dan Nitrosococcus, lalu dari nitrit menjadi nitrat yang dibantu oleh Nitrobacter. Nitrogen dapat didapatkan dari hasil ekskresi hewan seperti kotoran gajah berikut ini.